Pergi ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailini Walmuna Dan saya Masyutob Tri Isnaini dengan bangga akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Tediro, Teknik Desalinasi Sistem RO, mengatasi budaya israf dan implikasi terhadap lingkungan. Terbatasnya air bersih telah melanda di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Layaknya pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Salah satu kebiasaan buruk yang beredar di sebagian masyarakat Indonesia yaitu tradisi atau budaya israf dalam berwudu. Recover together, recover stronger. Pada poin ini, kami merujuk pada SDGs ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi. Tidak selamanya budaya buruk tidak dapat diubah. Maka dengan itu, kami memanfaatkan air bekas berwudu dengan teknik desalinasi sistem RO. Prinsip dasar dari sistem RO adalah proses fisik yang melibatkan dua tekanan osmosis larutan dan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik harus melebihi tekanan osmosis larutan supaya air pelarut dapat berpindah dari tekanan yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sistem RO terdiri dari 4 sistem utama. Yang pertama ada pretreatment. Yang kedua, ada pompa bertekanan tinggi. Dan yang ketiga, ada membran. Dan yang keempat, ada post-treatment. Pre-treatment berfungsi untuk mengurangi zat pengotor dalam air. Adapun sistem yang kedua, yaitu pompa bertekanan tinggi. Nah, pompa bertekanan tinggi ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan air umpan yang sudah melalui proses pretreatment sampai tekanan sesuai dengan operasi membran dan sistem. Adapun fungsi yang ketiga yaitu sistem membran. Nah, sistem membran ini terdiri dari dua alat yaitu bejana dan membran semi permeabel. Dia berfungsi untuk menghalangi aliran garam dan mengalirkan air yang sudah terdesalinasi. Sistem yang terakhir atau yang keempat adalah post-treatment. Nah, di dalam post-treatment ini terdiri dari beberapa pengaturan. Yang pertama ada desinfeksi, ada pH, penggunaan CO2 sebagai alkalinitas, dan penggunaan inhibitor sebagai pencegahan korosi. Ada juga degasifikasi. Nilai-nilai yang dapat diambil dengan adanya inovasi Tediro ini yakni nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai budaya. Adapun nilai sosial yakni meningkatkan taraf kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan memanfaatkan air bekas wudhu ini menjadi air minum, keperluan memasak, serta pertanian dan peternakan. Selanjutnya, menumbuhkan nilai toleransi antar masyarakat karena pembangunan Tediro ini yang melibatkan semua pihak. Adapun nilai ekonomi, untuk setiap warga, baik yang terdampak COVID maupun tidak, mereka dapat mendapatkan penghasilan tambahan dengan memanfaatkan Tediro dari bekas air wudhu ini. Dan yang terakhir, yaitu nilai budaya, di mana kita dapat meminimalisir sikap masyarakat terhadap budaya israf dan menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya air bersih. Sang motivator Mary Riana pernah berkata, sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa diubah, namun kita bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya. Membeli bakwan ketika hujan, mohon maaf bila ada kesalahan. Juminten tuku kelopo, cekal semantan atur kawula.